Del Gumandel Gendewawati. Kali ini Eyangmu akan bercerita sedikit yang namanya Jagat Alit dan Jagat Gede. Nah, Jagat Alit adalah bumi kecil. Yang Jagat Gede itu universe alam semesta, bumi besar. Yang akan menggambarkannya sedikit ya. Ya, bumi alit adalah dirimu. Ini bumi alit nih ya, ini bumi alit, ada kepalanya ya, ada tangannya nih, ada tangannya, ada kakinya ya. Inilah bumi alit, ini bumi alit ya. Rambutnya berambut. Bumi alit ini ada yang namanya sel ya, itu yang tulis sel. Sel itu ada 3 yang di otak ya. Mungkin dari kedangkalan spiritual yang ini hanya cerita mojo manis buat Del Gumandel, yang disclaimer ini buat Del Gumandel dan Sil Bringsel. Ini namanya marfok ya. Marfak ini otak ya, itu marfak. Yang kedua itu pengurai ya, tugasnya adalah mengurai. Ini pertama, kedua tugasnya adalah mengurai. Apa itu? Vargosit. 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 Mengurai. Yang ketiga, transportasi. Sebagai alat transportasi. Apa itu transportasi? Yaitu perjalanan itu loh, sel darah merah. Nah, itu 3 itu di jagat alit di tubuhmu ya. Mojo manis orang-orangnya diencus nih, encus. Diencus itu membunuh kecerdasan sel yang ada di otak, sehingga ya ketika itu jadi linglung dan ketika tangannya sobek di sebelah sini, harusnya ada perlindungan di ketiak ini, laboratoriumnya bagi sel pintar untuk menyembuhkan, nggak bisa sembuh, nggak bisa tahu itu apa yang datang ya. Apa yang datang nggak tahu, jadi ngak-ngok ya. Di mojo manis seperti itu ya, yang disclaimer ya, di mojo manis. Lalu si fagosit ini pengurai, makan yang mati sel-selnya yang mati dimakan. Nah, jagat alit ini di tubuhmu ini, hewannya tuh bukan yang besar-besar tapi yang kecil-kecil, namanya mikroorganisme ya. Lalu ada transportasi, ini mengantarkan nutrisi ini, membantu saraf-saraf semuanya. Ini jagat alit, jagat yang kecil, bumi kecil. Ingat ya, bumi kecil. Nah, di bumi yang besar yang nih gede nih ya, yang gambar gede ini, bumi gede ini, segini gede banget, bumi gede ya. Di bumi gede ini ada engkau, ada hewan pengurai ya. Hewan pengurainya itu nih,
yang tulis tadi di situ hewan pengurainya. Hewan pengurai. Ini ya, apa aja dimakan ini ya. Lihatin giginya ya. Apa aja dimakan. Mau sayuran busuk, mau apa, mau buah-buahan busuk, apa-apa. Habis sama dia. Hmm. Nah, itu konstruksinya ada manusia, ada hewan pengurai, dan itu menjadi rantai makanan. Nyamuk dimakan cicak, itu ada fungsinya masing-masing, itu rantai makanan. Lalu siapakah transportasinya? Kalau di jagat kecil manusia ini ada transportasinya. Siapakah transportasinya? Ya, transportasinya. Yang gambar nih transportasinya. Ini transportasinya. Wah, ini ada rohan. Transportasinya itu ya, ini transportasinya. Apa ini? Tumbuhan. Ini transportasinya. Ya, nah, transportasinya ini. Nah, transportasinya tumbuhan. Nah, jagat gede ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia. Ini transportasinya, ini pengurainya. Hewan-hewan semuanya itu pengurai, salah sendiri lu makan ini. Orang ini pengurai kok, tempat sampah kok dimakan. Nah, lalu ada ini. Nah, ini fungsinya adalah marfak tadi, marfak sel cerdas. Jadi harusnya dia menjaga ekologi sistem lingkungan sesuai dengan hukum lingkungan. Apa itu hukum lingkungan? Ya, Undang-Undang Hukum Lingkungan nomor 32 tahun 2009 atau berapa ya, nggak paham ini. Nah, makanya lingkungan harus dijaga karena itu transportasinya. Ya, pengerusakan itu nggak akan bisa, namanya pembangunan yang berkelanjutan itu nggak akan bisa dilaksanakan dari generasi dan generasi karena itu lama perbaikannya. Jadi untuk pembangunan yang berkelanjutan kau harus menjaganya, ya, ekologinya dijaga, jangan bang tebang. Bahaya. Nah, engkau tahu bahwa dimensi tertentu di Mojomanis itu ketika bang tebang dan sebagainya itu membukalah bukit-bukit keluar airnya. Apakah itu? Siapakah yang membuat bukit-bukit di Mojomanis itu mengeluarkan air sendiri? Itu si dimensi lain, si portal yang gak kelihatan sudah turun semuanya. Turun, cap, 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 cap. Ya. Pasukan sang kesatrio, sang pinilih, sang kinasih. Simbolnya itu sudah jelas, Kotang Ontokusumo, Raden Gatotkaca. Langit-langit itu sudah menunjukkan dan terbang sana ke sini. Nah, kembali lagi di Mojomanis tentang jagat kecil, yaitu raga manusia yang isinya mikroorganisme, ada sel pintar yang mendeteksi dan membuat laboratorium jika engkau sakit. Ya, tapi karena diincus sudah nggak ada itu sel pintarnya, tinggal yang plonga-plongo.
Nah, kalau yang plonga-plongo tinggal di dalam dirimu, bagaimana engkau akan melanjutkan tentang hukum lingkungan, lingkungan yang pembangunannya berkelanjutan ini nggak akan bisa. Ya, karena engkau plonga-plongo dan engkau tidak akan bisa menjaga keseimbangan moco manis. Ya, moco manis nggak akan bisa kau jaga keseimbangannya. Nah, ingat di moco manis ada batu. Relief-relief batu itu isinya flora dan fauna. Jangan salah ya. Artinya ada 3 tingkatan di sana. 3 tingkatan. Tingkatan paling bawah ya. Nomor kedua itu ada flora fauna. Nomor pertama ada flora fauna. Nomor kedua ada flora fauna. Ada hewan dan tumbuhan di paling bawah nomor 3. Nomor 2 ada tumbuhan dan hewan sebagai transportasi dan pengurai. Tapi di nomor 1 hanya kekosongan. Kekosongan yang ada. Ya, strukturnya ketika tumbuhan sebagai transportasi, pengirim nutrisi, penghasil vitamin, maka nomor 2 ada pengurai. Pengurai, ya, dia bekerja seperti kepiting di sawah, ya, mengaduk tanah, lalu dimakan ular, dimakan dan sebagainya, itu rantai. Maka jaga rantai itu. Nah, rantai yang paling atas adalah pertama di sebuah relief tulisan batu itu, ya. Yang pertama adalah manusia. Manusia yang sedang duduk tenang bersila memikirkan keadaan, memikirkan sesuatu. Kecerdasannya untuk pembangunan yang berkelanjutan. Ya. Tetapi kebanyakan kepalanya dihilangkan, dipenggal, dibuang. Artinya sel kecerdasannya sudah nggak ada. Plonga-plongo. Sel kecerdasannya, morfoknya hilang. Ya, pengurainya pun si pengurai ini, ya, si ini sudah hilang, diputus semuanya. Makanya engkau harus berpikir tentang, ya, tata usaha negara moco manis. Harus berpikir tentang tata usaha negaranya, negara kerajaan moco manis. Ya, ingat loh ya, cucunya yang Dilgumandil Gendewati yang ceritakan ini murni sang penilih sang kinasih di moco manis. Dan batu-batu itu sebagai petunjuknya. Kenapa kepalanya hilang semuanya? Karena kecerdasan manusianya sudah hilang. Yang ada keserakahan. Karena keserakahan itulah yang akan menjadikanmu tidak mampu melanjutkan pembangunan yang berkelanjutan. Kerusakan akan terjadi. Kekecewaan, penderitaan, war, dar, dor, zaka, kisi, gusuk, angin, pus, api sudah terjadi. Sebentar lagi, air, menyenangkan, tanah, ya, itu semua karena engkau telah diputus kepalanya sehingga tidak mampu berpikir. Ya. Di bukit Moco Manis itu sudah keluar air. Itu menurut kedangkalan spiritual yang cucunya yang Dilgumandil Gendewati dan Selbringsel, itu berarti tanda-tanda bahwa kegaiban di portal dimensi lain sudah datang. Pasukan-pasukan sang penilih sang kinasih sudah ada. Dan mereka akan membuat sesuatu yang tidak tampak menjadi nyata dan tampak. Sesuatu yang tidak
apapun akan ditampakkan. Itu menurut kedangkalan spiritual ya. Jangan dipercaya yang disclaimer untukmu. Engkau pikirkan yang namanya jagat kecil ya, ya mikroorganisme dalam tubuhmu ini, hati-hati dengan mikroorganisme yang namanya sel pintar, yang tugasnya adalah mengamankan engkau. Dan jagat besar manusia adalah sel pintar itu, karena berbeda dengan pengurai-pengurai ini, ya pelebur-pelebur ini, dan beda dengan transportasi. Ya, sel darah merah adalah transportasi, tumbuhan adalah transportasi. Makanya dua ini ada di tingkatan ketiga dan kedua, ya flora fauna di relief batu di Mojomanis dalam alam halusinasi Dayak, dan yang di atas sendiri sudah dihilangkan kepalanya. Maka titik keseimbangan kosong atau suung ada di atasnya. Ya, rahayu rahayu dari timur pengawan cucuku, sang pinilih sang kinasih akan membuat warwir wardadero jaga-jaga pasukannya turun semuanya, dan itu tak kasat mata, engkau tak akan bisa melihatnya. Apapun yang kau lihat tak akan pernah bisa engkau melihatnya. Ya, angin, api akan membuat Mojo Manis kelabaan dalam menahannya, kecuali mereka bertaubat. Rahayu, rahayu Mojo Manisku.